kok gue kayak jadi malah bete biasa. Anyway, welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel aku. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang first time story. And the first one is my crush. Jadi my first crush itu pada saat aku bukan berusia pemirsa, aku saat itu lagi masih SMP. Aku ingat banget crush pertama aku, his name was Hi, if you watching this, here I am. Dulu gue sempat banget suka sama Kak. Jadi ya, saat itu aku masih SMP kelas 2 dan kelas 3 SMP. Jadi sedikit cerita nih guys. Dulu tuh waktu aku masih di kampung sana, ini tuh ada sesosok orang manusia. Sosok manusia ini aku tuh suka banget sama dia. Kayak apa yang walaupun dia ingusan, walaupun dia lagi keringetan, walaupun dia dalam bentukan jelek apapun, kayaknya menurut aku tuh dia punya pangeran terindah, kayaknya orang terindah, terganteng gitu di kampung aku saat itu kan. Terus ada cerita nih, pernah tuh aku telepon-teleponan sama dia kan, aku cari nomor telepon, karena dulu tuh belum ada handphone guys di tempatku. Aku cari-cari nomor handphonenya kan, nomor telepon rumahnya. Oke dapat. Terus telepon tuh, halo kak. Terus ngomongnya baik-baik aja tuh. Kayak kedua kali, ketiga kali dia masih respon biasa-biasa aja. Pernah tuh satu kejadian aku telepon dia, udah masuk nih kan. Halo tante, Kak ada? Oh iya ada. Ya udah nanti telepon lagi ya. Tuh udah. Pas gue telepon lagi, pas diangkat teleponnya, diangkat kan. Cek. Kamu jahat saat itu ya. Dia jangan gue banci. Saat itu langsung hatiku tetap aja, karena mungkin dia keras ya, walaupun dia membuat kita menjadi merasa sedih saat itu, tapi kayaknya aku tetap suka gitu sama dia. Sampai tiba suatu saat dimana ceweknya itu pas kita upacara kan, terus ceweknya, lo ngapain telepon lagi pacar gue gitu kata dia. Hello, emang gue begini kayak gue gitu. Jadi itu adalah first crush aku saat aku masih duduk di SMP kelas 2. Next, my first boyfriend. Siapa ya? Mungkin karena terlalu banyak ya guys, akhirnya lupa. Tapi kayaknya dia first boyfriend aku yang lumayan membekas di hatiku. Jadi kronologi ceritanya aku sama saat itu kelas anatomi. Jadi bule pemirsa, oke. Jadi saat itu ya ditembak kayak biasa, gimana sih ditembak? Tapi nggak tembak yang, lu mau nggak jadi pacar gue? Enggak. Tapi tembak yang tiba-tiba ajak jalan, ajak nonton saat itu. Dengan penampilanku yang sangat kampungan saat itu. Ya pokoknya nggak terlalu berkesan lah first boyfriend aku. Next, my first kiss. Jadi aku ingat banget first kiss aku yang benar-benar kiss ya. Ya aku merasakan itu the real kiss, bukan yang kiss cium di pipi, bukan. Ini tuh benar-benar ciuman bibir. Itu pada tahun 2013. Setelah aku habis nge-club, terus ketemulah sama cowok itu. Lumayan berkesan sih, karena pertama kali aku cium kali ya, cium yang benar-benar cium gitu. Itu saat itu di depan Zoom, depan Zoom, di sampingnya itu ada kandang ayam gitu guys. Jadi disitulah aku berciuman sama pria itu. Jadi ya 2013 di Moskow. Kapan? 2013 di mana? Di Moskow depan Zoom samping kandang ayam. And ya, enak nggak? Ya enak lah, gimana nggak enak? Lu bayangin deh, laki-laki bentukannya tuh kayak Harry Styles. Dicium lah tuh sama dikunyat-kunyat tuh bibir lo. Gimana tuh rasanya? Enak kan? Enak. Jadi kalau misalkan dibilang kangen atau enggak sama ciuman itu, kangen. Nah sekarang my first love. Kalau misalkan kita bicara soal first love, pasti kalian semua di rumah sana ataupun lagi di angkot atau lagi masak atau lagi tiduran sekarang nonton ini, pasti kalian tuh selalu terngiang-ngiang tentang cinta pertama kalian yang bisa membuat kalian kadang bahagia, kadang galau, kadang sedih, oke? Dan aku first love aku itu
tidak enak pemirsa, membuat galau dan sangat galau. Kenapa? Karena awalnya itu dimulai dengan manis-manis, cinta-cintaan yang sangat luar biasa romantis, tapi berakhir dengan sangat tidak mengenakan. Jadi ya, udahlah ya, skip. Oke. Galau bahagia itu pernah aku yang namanya masuk rumah sakit gara-gara kerja kan. Aku dulu tuh kan kerja di International Freight Forwarder, itu benar-benar diforsir banget gitu. Jadi dari pagi sampai malam sampai pagi. Well, nggak, maksudnya kayak almost belasan jam gitu loh aku kerjanya. Jadi benar-benar diforsir banget. Terus saat itu aku saat sakit kan, aku dimasakin, aku dirawat di rumah sakit. Terus setelah aku keluar dari rumah sakit, terus aku dirawat sama dia, dimasakin bubur. Terus pokoknya dirawat lah setiap sehari tuh 3 kali aku minum obat, dia kasih minum aku obat gitu. He was really nice at the time. Galau sedihnya karena dia malu untuk bawa aku jalan kemana-mana gitu. Jadi mungkin karena bentukan aku begini kali ya, jadi dia kayak malu gitu loh untuk go public, untuk jalan sama aku. Karena mungkin dia takut dicemooh sama teman-temannya kan. Gitu. Tapi sekarang kan lo selalu masuk dalam DM gue, tapi gue nggak balas kan. Hai kamu, bye. Kamu pasti tahu siapa kamu, oke? Anda, Mr. yang kamu sekarang udah mempunyai seorang istri, kamu selalu DM aku, ngajak aku tidur, ngajak aku jalan-jalan. Sorry ya, aku tidak semurah dulu lagi. Dulu boleh aku murahan untuk kamu, sekarang tidak lagi. And my current love. Well, kalau misalkan kita berbicara tentang sosok yang satu ini, menurut aku dia sosok yang bisa membuat aku berubah 560 derajat. Bagaimana tuh 560 derajat? Pokoknya begitulah, sangat-sangat berubah dari aku sebelumnya. Yang dulu aku sering banget keluar malam, aku dugem-dugem terus. Aku selalu, pokoknya spending a lot of my money just for something that I can't invest gitu kan. Jadi sekarang aku sangat bersyukur aku bisa mendapatkan laki-laki sebaik dan seganteng, sebaik, semapan, pokoknya for me he's perfect. Karena aduh, kalau misalnya kita bahas gitu kayak pengen nangis gitu loh guys, pengen nangis. Jadi istilahnya tuh Sigit ini dia rela gitu untuk nggak makan besok demi aku makan hari ini. Dia rela untuk, oh my god, dia pokoknya the best thing that I could ever ask from God. Makasih Sigit, selalu sayang Aden, I love you. Dan kalau misalkan kalian pada bertanya gitu, kapan aku pertama kali kenal sama beliau, Mas Sigit ini, Mas Sigit tercinta, yang memberikan segalanya kepada aku yang aku butuhkan. Tapi ya aku harus, harus meninggalkan banyak hal negatif di belakang aku untuk aku berjalan bersama beliau ini. Pertama kali aku bertemu dengan Mas Sigit itu pada tahun 2 years ago di lobi apartemen Pakubono Teras. Saat itu pemirsa, nih cerita lucu ya. Cerita lucu tentang aku dan Mas Sigit. Saat itu dia udah mulai kenal sama aku kan. Kenalan sama aku udah, Hi, I'm Stasia. Hi, aku Sigit. Terus udah kenal-kenalan, kasih nomor handphone, udah tuh. Dia cek-cek lah Instagramku. Kan kalau Instagram kan gak bisa bohong ya pemirsa. Netizen lagi, ujungnya netizen lagi nih. Yang mereka membongkar semua jati diriku, oke? Udah tuh kenalan, nomor handphone, udah baik-baikan kan. Terima kasih ya udah kasih nomor handphonenya. Terus tanya-tanya kamu lagi ngapain. Terus perkenalan gitu kan. Tanya aku asalnya dari mana, berapa bersaudara. And something like that, oke? Tiba saatnya dia nanya, what is your Instagram? Back to Instagram pemirsa. Aku ngasih nih dong. Dengan PD-nya nih aku kasih nih. Stasia Boar 26. Oke. Stasia Boar 26. Dia cek kan. Lumayan banyak nih followersnya kan. Pas dicek-cek lagi komentar. Bencong waria. Kamu tuh transgender. Kamu melanggar Tuhan. Saat itu langsung dia tanya, are you transgender? Pertanyaan itu langsung membuatku langsung,
oh my god, aku nggak bilang ke dia kalau misalkan aku tuh transgender gitu kan. Dan saat itu langsung dia menghindar tuh pemirsa, seperti biasa laki-laki tuh kalau misalkan tahu kita nih bencong alias waria alias transgender langsung menghilang. Nah dia menghilang tuh sekitar kayak 5-6 hari gitu. And then ya udahlah, mungkin bukan jodohku. Saat itu kan dia belum terlalu ganteng-ganteng banget guys. Jadi ya udahlah, masih banyak ikan di laut kan guys. Udah tuh. Tiba-tiba hari ke-6 atau ke-5 gitu dia WhatsApp lagi, "Hai." Oke. Lo WhatsApp juga kan? Terperangkap lo dalam kerungan gue. Akhirnya udah chatting-chatting lagi. Dan ya, dia percaya nggak guys? Aku tuh 2 bulan awal tuh nggak bersentuhan sama sekali. Well, bersentuhan tangan iya. Nggak begini, nggak sama sekali. So, yeah, I'm so happy. Mungkin karena itu salah satu, nggak tahu, mungkin dia sayang sama aku atau karena dia geli sama aku guys awalnya. Sigit kata-kata kepada mereka semua, kamu harus datang ke sini, kita harus syuting, oke? Biar kita membahas lagi tentang kehidupan percintaan kita ini. Apakah kamu geli atau kamu sayang sama aku makanya kamu tidak mau gitu-gituin aku, oke? So ya, akhirnya saat itu 2 bulan pertama udah happy tuh. Akhirnya sampai sekarang kita udah hampir 2 tahun. And yeah, I'm so happy to have him in my life. Okay, next question. My first sex. Gak bisa nih kayak gini. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share untuk semua sosial media kalian. Jangan lupa bagikan untuk semua teman-teman kalian, karena aku akan pergi. Oke, bye! Subscribe! Like, comment!